Bismillah. Assalamualaikum warahmatullah. Siapa di antara kita yang ingin masuk surga dengan cepat? Masuk surga dengan mudah. Kalau kita termasuk orang yang ingin masuk ke dalam surga, bukan hanya masuk, tapi masuk dengan cepat, masuk dengan mudah. Ada tips yang Nabi SAW berikan. Kata Nabi, barang siapa yang menempuh suatu jalan, menempuh suatu perjalanan yang tujuannya untuk mencari ilmu di sini adalah ilmu agama, sebagaimana dikatakan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, maka konsekuensinya Allah akan mudahkan jalan untuknya menuju surga. Konsekuensi dari perjuangan kita menempuh suatu jalan, baik itu dekat ataupun jauh, nanjak ataupun turunan, aspal ataupun bebatuan, dengan tujuan bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk belanja, tapi untuk menuntut ilmu, mempelajari ilmu. Kata Syekhul Islam, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau kita mendengar kata ilmu dalam suatu permasalahan agama, maka ketahuilah yang dimaksud adalah ilmu agama. Maka perjuangan kita untuk mencari ilmu agama akan menghasilkan kemudahan untuk kita bisa menempuh jalan menuju surga. Bahkan berdasarkan hadis ini, Imam Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, sesungguhnya menuntut ilmu adalah jalan yang paling ringkas untuk masuk ke dalam surga. Kalau kita mau ke suatu kota, kita lihat Google Map, lalu jarak antara rumah kita dengan tujuan kita adalah 2 jam lebih 20 menit. Lalu kita menemukan jalan alternatif yang tidak dilacak oleh Google Map, tapi diberitahu oleh orang-orang sekitar atau mungkin teman kita. Kalau kamu mau lebih cepat, lewatnya lewat sini. Dan jaraknya sekitar 1 jam 50 menit. Kita bisa lebih hemat 30 menit. Kira-kira mau tetap ambil di jalan yang sesuai Google Map sepanjang 2 jam 20 menit, atau mau menempuh jalan yang diberikan oleh teman kita yang bisa ditempuh dengan jalan sepanjang 1 jam 50 menit, lebih cepat 30 menit. Kalau saya sih pasti akan memilih jalan yang 1 jam 50 menit. Karena siapapun di antara kita tidak mau berlama-lama dalam perjalanan. Maka sebab itu, teruslah berjuang untuk menuntut ilmu, mempelajari agama. Karena ilmu agama ini bisa menjadi bekal untuk kita beribadah kepada Allah. Kalau tidak salah, bukankah Allah Azza wa Jalla menciptakan kita untuk beribadah kepadanya? Dan kita sudah tahu, ibadah itu butuh ilmu. Karena dengan ilmu kita bisa mengerjakan ibadah dengan cara yang benar dan sesuai sunnah Rasulullah SAW. Kan syarat ibadah diterima adalah 2. Ikhlas karena Allah dan sesuai contoh Rasulullah. Karena Rasulullah SAW adalah orang yang paling tahu syariat Allah Azza wa Jalla, paling tahu ibadah yang Allah perintahkan. Maka sebab itu, jangan malas untuk menghadiri majelis ilmu. Saya yakin sesibuk-sibuknya kita saat ini dengan berbagai macam profesi kita, baik itu bekerja, berdagang, ataupun berbisnis, kita masih punya waktu di luar pekerjaan atau rutinitas utama kita. Apa buktinya? Kita masih punya waktu buat olahraga, untuk jalan-jalan bersama keluarga, untuk sekedar duduk santai. Sebetulnya bagi kita yang sekarang masih susah
merasa berat menghadiri majelis ilmu, bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak mau. Biasanya sesuatu akan diperjuangkan kalau sesuatu tersebut menjadi prioritas. Kalau begitu, khawatirnya kalau kita tidak mau menuntut ilmu, merasa tidak mampu karena tidak punya waktu, khawatirnya menuntut ilmu bukan menjadi prioritas kita. Kalau kita tidak mau menuntut ilmu agama, tidak mau hadir ke majelis ilmu, lalu bagaimana kita bisa masuk surga dengan cepat, dengan mudah? Kalau saja kita tahu orang yang menghadiri majelis ilmu yang biasanya dilakukan di masjid, minimalnya meskipun mungkin dia nggak mudeng, dia nggak paham ilmu yang dipelajari, yang dikaji oleh ustadz, oleh kiai, atau oleh ulama, minimalnya mendapatkan rahmat dari Allah, minimalnya dapat naungan sayap malaikat, minimalnya mendapatkan doa ampunan dari semua hewan yang ada di lautan. Karena orang yang hadir ke majelis ilmu didoakan ampunan oleh semua hewan yang ada di lautan, termasuk ikan yang sering kita makan. Yang mendoakan kita bukan 1-2 orang, bukan 1-2-3 makhluk, ribuan. Satu lagi, ada yang lupa. Dengan kita menuntut ilmu, kita ajak diri kita, paksakan diri kita, kita ajak istri kita, anak-anak keturunan kita untuk ke majelis ilmu. Dengan ilmu ini, insya Allah kita akan mengetahui kewajiban kita kepada Allah dan kewajiban kita kepada hamba-hamba Allah. Karena kriteria salih itu 2, menunaikan kewajiban kepada Allah dan menunaikan kewajiban kepada hamba Allah, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Nah, kalau kita dan keluarga kita sudah menjadi salih, insya Allah kita dan keluarga kita tidak hanya bersama di dunia, tapi bisa terus bersama di surga. Makanya Allah sudah menyatakan, dan di dalam surga Aden kami kumpulkan mereka dengan orang tua, pasangan, dan anak keturunan mereka yang salih. Syarat agar bisa bersama-sama di surga adalah dengan salih. Itu pun kalau kita sayang sama keluarga kita. Tapi kalau kita nggak sayang, mau berapa kali kita mengucapkan I love you, uhibbuka fillah, itu tidak akan membuat kita masuk surga bersama mereka. Karena suatu saat orang-orang yang menjadi anggota keluarga kita akan menuntut kita. Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, bisa masuk surga dengan sebab rahmatnya dan sebab amal soleh yang kita kerjakan di dunia. Tapi ternyata anggota keluarga kita ada yang masuk neraka. Lalu mereka berprotes kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, aku begini melakukan kemaksiatan, meninggalkan ketaatan, itu disebabkan oleh si fulan, oleh ayahku, oleh suamiku. Karena dulu dia tidak mengajarkanku tentang kewajiban untuk aku lakukan, tidak mengajarkan kepadaku tentang kemaksiatan untuk aku tinggalkan. Lalu Allah katakan, cari si fulan, cari suamimu, cari ayahmu di surga, bawa bersamamu ke dalam neraka. Waliyatubillah, la haula wala quwwata illa billah. Jadi kalau kita mau masuk surga dengan cepat dan mudah, kita mau jadi orang yang salih, menjadikan keluarga kita menjadi orang-orang yang salih, sehingga kita dan mereka bisa bersama-sama di dunia dan di surga. Cinta kita bersama mereka tidak hanya di hidup semati, tapi sehidup sesurga. Rajin-rajinlah menuntut ilmu, karena menuntut ilmu adalah cara yang paling cepat, jalan yang paling ringkas untuk kita masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla.
Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, kami memohon padamu agar bisa masuk surga, dan kami berlindung kepadamu agar tidak masuk ke dalam neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.